Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Saputra, NPM 247810059 dari Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang switch dan router. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam konsep blok subnet. Seperti IP yang telah kita cari sebelumnya. Di sini ada beberapa blok subnet. Ibaratnya blok subnet itu adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak lantai. Contohnya ini lantai 1 memiliki 15 PC, lantai 2 memiliki 15 PC, lantai 3 memiliki 15 PC, dan seterusnya. Untuk konsep blok subnet ini, contohnya di sini misalnya ada PC 1 dan PC 2. Untuk PC 1 ini memiliki IP 10.10.10.10/27, dan untuk PC yang kedua memiliki IP 10.10.10.10.20/27. Sini harusnya PC 1 dan PC 2 harusnya bisa saling terhubung. Kenapa? Karena IP PC 1 dan PC 2 ini masih dalam satu blok subnet. Yang perlu diketahui, antar blok subnet, konsep by default antar blok subnet ini tidak bisa saling komunikasi. Untuk membuktikan PC 1 dan PC 2 ini yang di dalam satu blok subnet bisa berkomunikasi, kita langsung saja ke Cisco-nya. Untuk PC 0 kita config dulu IP-nya. Untuk subnet masnya 255.255.255.224. PC yang kedua kita config juga IP-nya 10.10.10.20. Subnet masnya sama. Di sini kita akan melakukan ping. Kita akan melakukan ping ke PC 0. Apakah hasilnya akan replay? Nah, hasilnya replay. Artinya PC 0 dan PC 1 ini saling terhubung karena IP-nya masih dalam satu blok subnet. Nah, kemudian kita akan coba konsep by default. Kita akan mencoba menggunakan IP yang berbeda dalam blok subnetnya. Contohnya di sini 10.10.10.10.15/27, dan untuk IP yang kedua yaitu 10.10.10.50 yang ada 27.
Untuk IP yang pertama ini ada di blok subnet 1 dan untuk IP yang kedua ini ada di blok subnet kedua. Kita coba apakah bisa saling terhubung ataupun sebaliknya. Kita config dulu untuk IP-nya 15. Untuk PC yang kedua kita config juga. Kemudian kita langsung saja ke command prompt untuk melakukan uji coba. Kita akan ping ke PC 0 yang IP-nya adalah 10.10.10.10.15. Nah, di sini dia RTO atau request out. Kenapa RTO atau tidak bisa saling berkomunikasi? Karena IP yang digunakan masing-masing komputer ini atau masing-masing PC ini di dalam blok subnet yang berbeda. PC 1 ini menggunakan IP blok subnet kedua dan PC 0 ini menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, di sini berarti berhasil ya kita uji cobanya atau prakteknya. Kesimpulannya untuk konsep by default blok subnet ini dia tidak akan bisa saling terhubung jika masing-masing IP ini berada di dalam ruangan yang berbeda atau blok subnet yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet ini agar bisa saling berkomunikasi, kita akan bahas di video selanjutnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer networking devices. Jadi di komputer networking itu ada beberapa device yang kita gunakan untuk membangun komputer networking itu sendiri. Untuk yang kali ini saya akan jelaskan ada dua, yaitu switch dan router. Apa sih switch itu? Switch itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang ada di dalam satu blok subnet. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang menghubungkan komputer yang di blok subnet berbeda atau di dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya di sini ada switch 1. Switch ini juga digunakan untuk menghubungkan banyak komputer. Di sini saya buat contoh ada beberapa komputer, yaitu anggaplah ini komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, komputer 5, komputer 6, komputer 7. Nah, di dalam satu switch ini kita gunakan misalnya blok subnet yang pertama, komputer 1 memiliki IP 2, komputer 2 memiliki IP 3, komputer 3 memiliki IP 4, komputer 4 memiliki IP 5, komputer 5 memiliki IP 10, komputer 6 memiliki IP 20, dan komputer 7 memiliki IP 25. IP-IP ini masih di dalam blok subnet 1, yang artinya antar komputer ini bisa saling terhubung atau saling komunikasi. Kemudian di sini ada contoh lagi untuk switch yang kedua. Anggaplah ini komputer, di sini ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan seterusnya. Untuk switch yang kedua ini kita coba gunakan blok subnet yang kedua. Dimulai dari IP 35, 40, 41, 42, 43, dan 50.
IP ini masih di dalam range block subnet yang kedua, yang harusnya mereka ini bisa saling terhubung ataupun saling komunikasi. Nah, yang berikutnya di sini antar switch 1 dan switch 2 ini tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena mereka di dalam blok subnet yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan antar switch ini, kita membutuhkan satu device yaitu router. Router ini gunanya untuk menghubungkan antar blok subnet yang berbeda. Di sini ada, anggaplah ini router. Jadi gunanya router itu untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di switch 1 dan komputer-komputer yang ada di switch 2 dengan blok subnet yang berbeda. Jadi bisa kita ingat atau kita simpulkan, yaitu switch ini gunanya untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam satu blok subnet. Dan router ini gunanya untuk menghubungkan antar switch atau menghubungkan antar komputer yang ada di dalam blok subnet yang berbeda. Di video selanjutnya kita akan melakukan uji coba menghubungkan switch 1 dan switch 2 ke router atau menghubungkan blok subnet 1 dan blok subnet 2 agar bisa saling terhubung atau komunikasi. Di sini saya akan melakukan praktek uji coba menghubungkan antar komputer ke switch atau antar komputer yang berada di dalam satu blok subnet. Kita langsung buka saja paket Cisco-nya. Sini kita hapus dulu. Untuk menambahkan switch, di sini ada network device, ada router, ada switch, ada hub, ada wireless, dan lain-lain. Kita gunakan switch yang paling kiri ini dulu, yang 2960. Kita gunakan ini saja. Kita tambahkan beberapa PC di end device. Misal kita di sini buat 5 PC. Kita rapikan dulu. Nah, masing-masing komputer ini kita hubungkan menggunakan kabel otomatis saja. Jadi tidak lagi dari komputer ke komputer, tapi dari komputer langsung ke switch atau PC ke switch. PC 0 ke switch. PC 1 langsung kita hubungkan menggunakan kabel ke switch. PC 2 juga seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita akan konfigurasi PC-PC ini menggunakan IP yang berada dalam blok subnet yang pertama. Seperti perhitungan kita sebelumnya, blok subnet pertama yaitu dimulai dari 0 sampai 31. Ini kita langsung konfigurasi saja. Untuk PC 0, IP-nya kita buat satu aja biar berurutan. Kemudian PC 1 kita buat 2. PC 3 kita buat
10.3, 10.10, 10.3, subnet masnya sama. PC 4 kita buat 10.10.10.4, untuk subnetnya tetap sama. Kemudian PC 4 kita buat IP-nya 10.10.10.10.5, untuk subnetnya tetap sama. Sini kita langsung saja melakukan uji coba apakah PC ini saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Kita gunakan paket saja PC 0 ke PC 1. Nah, di sini statusnya sukses, yang artinya PC 0 ke PC 1 saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya PC 1 ke PC 2 sukses, PC 2 ke PC 3 sukses, PC 3 ke PC 4 sukses. Kenapa sukses? Karena PC ini dikonfigurasi menggunakan IP yang ada di blok subnet pertama. Nah, ini gunanya switch. Gunanya switch adalah menghubungkan banyak PC atau banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet yang sama. Di sini kita akan melakukan uji coba PC 4 ini kalau kita ubah menggunakan blok subnet yang kedua, contohnya 40. 40 ini kan kalau menurut perhitungan kita berada di blok subnet yang kedua. Apakah PC 4 ini bisa saling terhubung ke PC yang lain? Langsung saja kita coba. In progress. Nah, statusnya failed ataupun gagal, yang artinya PC 4 ini tidak bisa saling komunikasi ke PC 3, PC 2, PC 1, dan PC 0. Kita coba dulu. Failed, gagal lagi, ini gagal lagi. Kenapa PC 4 ini tidak bisa saling komunikasi ke PC 0 dan PC 1, PC 2, dan PC 3? Karena PC 4 ini menggunakan IP yang berbeda blok subnetnya. PC 4 ini menggunakan IP yang berada di blok subnet kedua, yaitu 40. Jadi gunanya switch ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Gunanya yaitu menghubungkan antar PC yang berada di dalam blok subnet yang sama. Jadi kalaupun ada satu PC yang menggunakan IP di blok subnet kedua, dia tidak akan bisa terhubung ke PC-PC yang lain. Tetapi PC yang menggunakan IP di blok subnet yang sama tetap bisa saling berkomunikasi. Sukses. Di sini kita ubah lagi aja IP-nya. Nah, sudah sukses lagi. Artinya PC 4 ini sudah bisa saling berkomunikasi lagi. Nah, di video yang selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan router, yaitu menghubungkan antar PC ini atau menghubungkan antar blok
subnet yang berbeda. Misal ntar kita gunakan blok subnet yang pertama, switch 1 ini, dan switch kedua menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan router dan bagaimana menghubungkan blok subnet 1 dan blok subnet yang kedua. Di sini kita akan membuat topologi baru, yaitu atau membuat jaringan baru yang menggunakan blok subnet yang kedua. Ini jaringan yang kita buat sebelumnya. Kita buat jaringan baru lagi. Kita tambahkan switch satu lagi di sini. Kemudian tambahkan PC. Kita gunakan 4 PC aja sudah cukup. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel automatik ini. Kita hubungkan ke PC-PC ini seperti sebelumnya, kita hubungkan langsung ke switch. Nah, kemudian kita akan konfigurasi PC-PC yang ada di switch 2 ini, switch yang kedua ini, menggunakan IP yang berada di blok subnet kedua. Berarti kita mulai dari 33 sampai 62. Perlu kita ingat bahwa network ini tidak bisa kita gunakan. Jadi yang bisa kita gunakan yaitu dimulai dari 33 sampai 62. Langsung saja kita konfigurasi. 10.10.10.3. Untuk subnet masknya tetap sama. 255 255 255.224. Untuk PC selanjutnya kita urutkan saja IP-nya 34. PC selanjutnya kita urutkan lagi IP-nya. Kemudian yang terakhir jadi di sini untuk switch yang kedua, komputer-komputer ini memiliki IP yang ada di blok subnet kedua. Untuk PC yang pertama di switch kedua memiliki IP 33, kemudian PC 6 ini memiliki IP 34, PC 7 35, PC 8 36. Nah, di sini kita langsung tes saja apakah PC-PC yang ada di blok subnet kedua ini saling terhubung atau tidak. Kita gunakan paket saja. Dari PC 5 ke PC 6 sukses. PC 6 ke PC 7 sukses. PC 7 ke PC 8 sukses. Nah, mungkin cukup saja untuk video kali ini. Untuk video yang selanjutnya di sini saya akan menghubungkan blok subnet 1, blok subnet 1 dan blok subnet 2 agar bisa saling terhubung ataupun saling komunikasi. Karena di sini untuk komputer yang ada di blok subnet 1 dan blok subnet 2 belum terhubung atau belum bisa saling komunikasi. Untuk menghubungkan switch 1 atau blok 1, blok subnet 1 dan switch yang kedua atau blok subnet yang kedua ini, kita
Di video selanjutnya akan membutuhkan device baru yaitu router. Sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan router yang artinya menghubungkan komputer-komputer yang ada di blok subnet pertama dan menghubungkan komputer-komputer yang ada di blok subnet yang kedua. Langkah pertama kita ke network device router. Kita gunakan router yang paling kanan ini, kita taruh tengah-tengah. Seperti biasa kita hubungkan switch ini ke router menggunakan kabel. Switch yang kedua kita hubungkan juga. Nah biasanya di sini, nah harusnya tetap muncul FA00 atau FA01. Nah caranya kita ke file, ke option, kita checklist yang isi. Apa sih FA00 itu? FA00 itu Fast Ethernet, atau bisa dibilang LAN port lah. Kembali lagi ke config-nya. Yang perlu kita lakukan untuk menghubungkan switch 1 ke router dan switch kedua ini ke router, kita hanya perlu config routernya ini menggunakan IP yang berada di masing-masing blok subnet. Nah, FA, sebelumnya saya jelaskan dulu, FA00 ini atau Fast Ethernet 00 ini mengarah ke switch yang pertama, sedangkan untuk FA01 ini mengarah ke switch yang kedua atau mengarah ke blok subnet yang kedua. Jadi yang perlu kita lakukan untuk mengkonfig FA00 ini, kita gunakan salah satu IP yang berada di blok subnet yang pertama. Nah, di sini kita gunakan IP yang terakhir aja untuk yang blok subnet pertama. Kita gunakan 30. Perlu diingat kenapa tidak kita gunakan 31 aja, karena 31 itu adalah broadcast, jadi tidak bisa kita gunakan. Jadi untuk IP routernya 10.10.10.30. Untuk subnet masnya sama 255.255.254. Oh ya, sebelumnya kita on-kan dulu portnya, baru bisa terhubung atau baru aktif antar switch ke router. Kita lihat perbedaannya kalau belum di on-kan sama udah di on-kan tadi kan. Nah, di sini berubah jadi warna hijau, dan di sini yang belum di on-kan masih warna merah. Nah, seperti ini aja config yang perlu kita lakukan yang di dalam router. Langkah selanjutnya yaitu kita ke masing-masing PC yang berada di switch yang pertama, karena yang pertama yang kita lakukan config pertama tadi mengarah ke switch yang pertama atau blok subnet yang pertama. Nah, di sini letak config yang perlu kita gunakan tadi. Jadi IP router tadi kita masukkan ke gateway agar komputer ini terhubung ke router dan bisa terhubung ke
komputer yang ada di blok subnet yang berbeda. Seperti ini aja. Karena semua komputer ini ntar gateway-nya sama, kita copy paste aja biar lebih cepat. Gateway-nya sama. Di sini cuma hapus nomor laptop. Enggak kirim ya. Enggak dikirim. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi yang mengarah ke switch yang kedua atau blok subnet kedua. Kita on-kan dulu. Nah, di sini IP-nya kita gunakan IP terakhir yang ada di blok subnet kedua. Berarti IP terakhirnya 62. Perlu kita ingat lagi, 63 ini tidak bisa kita gunakan karena 63 ini adalah broadcast. 10.10.10 sorry. 10.10.10.62 subnet masnya sama. Ini video ya. Masa iya? Iya. Ini video ini. Kemudian kita config lagi gateway-nya. Gateway-nya ini kita gunakan IP router tadi. Kita copy paste aja biar cepat. Nah, di sini sudah selesai kita config. Harusnya komputer yang berada di blok subnet 1 ini atau yang berada di ruangan 1 ini sudah bisa terhubung ke komputer-komputer yang ada di blok subnet 2 atau yang berada di ruangan kedua. Langsung saja kita tes. Nah, biasanya untuk pertama kali melakukan atau pertama kali mengirim pesan dia akan gagal. Tapi jangan langsung beranggapan kalau komputer yang berada di ruangan 1 ini tidak terhubung ke ruangan kedua. Kita coba lagi aja. Nah, sukses kan? Kita coba lagi. Gagal lagi. Nah, kita tinggal coba lagi. Nah, udah sukses lagi. Jadi komputer-komputer yang berada di ruangan 1 ini sudah terhubung ke komputer yang ada di ruangan kedua. Intinya switch ini gunanya untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet pertama, dan router ini gunanya untuk menghubungkan komputer-komputer yang berada di blok subnet yang kedua. Mungkin gini aja video penjelasan untuk praktikum kali ini. Itu tadi praktikum yang saya lakukan. Semoga videonya bermanfaat dan dapat disimak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.